Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua ya? Pak Alif harapan semuanya sehat semuanya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan belajar kembali secara daring mengenai kitab-kitab Allah dan para rasulnya. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menurunkan kitab Al-Quran saja. Ternyata ada beberapa kitab sebelum Al-Quran. Apa saja itu? Kita simak penjelasan berikut. Nah, sebelum ke materi, agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan mendalami tujuan materi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Nah, pembahasan kali ini kita akan berfokus pada dua poin ini. Yang pertama, mengenal arti iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sudah tahukah kalian apa arti iman? Ya, betul. Arti iman adalah percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Sedangkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kitab itu dalam Al-Quran sudah dirumuskan ada 4 kitab. Apa saja kitab itu? Ini dia penjelasannya. Yang pertama ada kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir kitab kita yaitu kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab ini kitab yang tertua dari 4 kitab tersebut. Kurang lebih diturunkan pada tahun 12 abad sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, tidak untuk seluruh umat, tapi hanya untuk Bani Israel. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan sesudah kitab Taurat, kurang lebih 10 abad sebelum Masehi atau 1000 tahun sebelum Masehi kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Zabur yang isinya mengesahkan Allah yang terutama. Kemudian ada syair-syair, nyanyian dan sebagainya.
Maka oleh sebab itu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud, salah satunya adalah memiliki suara yang indah, suara yang merdu. Kitab yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam hal ini kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umat dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan seperti tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Yang terakhir yaitu ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan ini adalah kitab terakhir. Tidak ada lagi kitab setelah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat Pak Hanif sampaikan. Mudah-mudahan secara singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.